Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Baby Charlotte dengan NIM 2305010100100. Saya ingin mempresentasikan UAS mata kuliah Bahasa Indonesia sebagaimana menjadi syarat dari kenaikan semester. Baik, kita mulai dengan berjudul Gaya Komunikasi Kepemimpinan dan Dampaknya Terhadap Iklim Komunikasi Organisasi. Slide pertama, pendahuluan. Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi dan pemimpin memiliki peran utama dalam membentuk alur komunikasi. Gaya komunikasi seseorang, pemimpin dapat menentukan bagaimana informasi mengalir di seluruh organisasi, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana konflik diselesaikan. Penelitian ini menganalisis pengaruh gaya komunikasi kepemimpinan terhadap iklim komunikasi di dalam organisasi dengan tujuan memberikan wawasan bagi pengembangan gaya komunikasi pemimpin yang efektif dalam menciptakan iklim komunikasi yang positif. Tujuan dari penelitian tersebut adalah yang pertama, mengidentifikasi gaya komunikasi, seperti mengidentifikasi berbagai gaya komunikasi kepemimpinan yang dominan dalam organisasi modern Indonesia, termasuk gaya demokratis, otokratis, dan laissez-faire dan transformasional. Menganalisis hubungan antara gaya komunikasi kepemimpinan dengan iklim komunikasi dalam organisasi serta dampaknya terhadap efektivitas komunikasi di tempat kerja. Merumuskan model gaya komunikasi kepemimpinan yang optimal untuk menciptakan iklim komunikasi organisasi yang kondusif dalam konteks budaya kerja Indonesia. Namun penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi komunikasi organisasi dalam perspektif Indonesia yang masih cukup terbatas. Metode penelitian tersebut di sini ada 4. Yang pertama, pendekatan penelitian. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data yang terukur dan dapat dianalisis secara statistik. Yang kedua, pengumpulan data. Seperti kuesioner disebarkan kepada 350 responden dan 5 perusahaan swasta di Jakarta dari berbagai sektor seperti teknologi, keuangan, manufaktur, retail, dan jasa. Analisis data. Analisis data di sini menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengukur pengaruh variabel independen atau bisa disebut sebagai gaya komunikasi kepemimpinan terhadap variabel dependen atau bisa disebut sebagai iklim komunikasi organisasi. Yang terakhir, validasi hasil. Setelah kita melakukan wawancara mendalam dengan 10 manajer senior untuk mengkonfirmasi dan memperkaya hasil analisis kuantitatif. Hasil dan analisis. Temuan utama, gaya komunikasi partisipatif menghasilkan skor iklim komunikasi tertinggi 85 dari 100. Yang kedua, terdapat korelasi positif yang kuat sama dengan R sama dengan 0,78 antara gaya komunikasi terbuka dan iklim komunikasi yang kondusif. Yang ketiga, departemen dengan kepemimpinan bergaya suportif melaporkan tingkat kepuasan komunikasi yaitu adalah 67% lebih tinggi. Yang terakhir, gaya komunikasi otoriter berkorelasi dengan
tingginya tingkat konflik meningkat sebesar 43%. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi kepemimpinan yang terbuka, suportif, dan partisipatif berpengaruh positif terhadap iklim komunikasi yang kondusif. Kesimpulan, gaya partisipatif dan inklusif menciptakan iklim komunikasi yang lebih terbuka, transparan, dan kolaboratif yang meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Ada pula gaya otoriter, cenderung menciptakan iklim komunikasi yang tertutup dan hierarkis yang beresiko menghambat kolaborasi dan menurunkan produktivitas. Konteks budaya, dalam konteks Indonesia, gaya komunikasi yang menggabungkan ketegasan dengan penghargaan terhadap harmoni sosial terbukti paling efektif. Penelitian ini menegaskan bahwa pemimpin perlu secara aktif mengembangkan gaya komunikasi yang adaptif sesuai dengan kebutuhan organisasi dan konteks budaya lokal. Rekomendasi pelatihan komunikasi. Organisasi perlu berinvestasi dalam mengembangkan kompetensi komunikasi para pemimpinnya dengan memberikan pelatihan komunikasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Ada pula di sini sistem umpan balik. Implementasi sistem umpan balik 360 derajat untuk membantu pemimpin memahami dampak gaya komunikasi mereka terhadap anggota tim dan organisasi. Ada pula di sini juga terakhir budaya keterbukaan yang menciptakan budaya organisasi yang menghargai keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi pada semua tingkatan hierarki. Jadi implementasi rekomendasi ini sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik unik setiap organisasi dan kematangan komunikasi yang ada. Baik, itu dia presentasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.